pengelolaan desa dan lain-lain, BUMDes dan lain-lain. Tapi kemudian malam ini saya akan mencoba, ya nanti akan saya singgung sedikit ya tentang pemetaan sosial. Tapi saya akan melihat ekonomi desa itu tentu dari kacamata yang agak sedikit akademis, Pak. Ya kalau prakteknya bapak-bapak semua saya pikir sudah sangat paham, tapi kemudian secara akademis saya akan coba membedah itu ya secara empiris. Ini nanti akan kita bahas atau efektif untuk memperbaiki atau untuk mengurangi tingkat kemiskinan atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu tidak cukup efektif. Artinya bilang bubar. Acara inti, Pak. Gak ngerti, Bang. Aku ngirimnya bijian soalnya. Saya, jadi kadang saya berpikir Pak, untuk biar agar negara ini maju, negara ini harus dimulai dari kemandirian. Seperti kata Pak Soekarno itu berdiri di kaki sendiri. Nah saat ini Presiden dan Bapak desa ini kan bisa dibilang RI4. Jadi berpikirnya sebuah desa itu menjadi sebuah desa mandiri, sebuah desa mapan. Salah satunya adalah masalah ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan energi. Nah, kadang saya berpikir tahun 2019 lalu ada program PLN Lampung Perang 2019. Jadi hampir semua desa yang tidak masuk PLN itu masuk listrik PLN. Bahkan beberapa desa yang tadinya menggunakan listrik mikrohidro ataupun solar panel itu digantikan dengan solar PLN. Tapi beberapa waktu kemudian warga desa itu menjadi kaget karena tadinya biasanya nggak bayar, kali ini menjadi bayar gitu kan. 50.000, 75.000 karena satu tagihan ini. Dan buat warga desa ini cukup mengagetkan. Padahal tadinya saya berpikir desa tersebut sudah arahnya ke kemandirian, minimal di bidang energi. Itu tadi kita lihat warga desa diserbu oleh koperasi 48 saya nyebut ya, pinjam 4 balik 8. Ya, kepala desa pun angkat tangan itu. Kenapa itu terjadi? Itu digedor-gedor ya, digedor-gedor dan aparat desa nggak bisa bertindak di situ. Dan ini hampir merata, Pak. Hampir merata khususnya di beberapa desa di Pesawaran Pringsewu terjadi hal seperti ini. Menghidupkan api, menghidupkan teknologi lokal. Seperti contoh Pak, pembuatan keris kita itu unik kan. Metalurginya tuh unik Pak. Tidak hanya bikin seperti itu, yang kita kan bisa sampai pakai tangannya kasar begitu kan. Selembutnya dan dia mempunyai daya power yang besar. Jangan-jangan itu teknologi. Cuman kita nggak paham karena kita tidak belajar kan gitu kan. Kita tidak belajar gitu. Makanya saya bilang, kalau desa kita mau maju, kalau bangsa kita mau maju, stop kita hanya bercermin dari luar. Pelajarilah diri, kenalilah jati diri kita, kenalilah kultur kita. Karena bisa jadi kultur kita, budaya kita ini, budaya yang sangat canggih. Cuman kita belum paham, gitu kan. Kita adalah teknologi Nusantara misalnya, yang bisa jadi itu salah gitu, teknologi salah, tapi itu teknologi. Saya nggak suka sebut itu keilmuan dan lain-lain gitu ya. Saya lebih suka sebutnya teknologi Nusantara. Makanya lagi-lagi Pak, kalau untuk balik ke desa mandiri, teknologi desa, carilah Pak kearifan lokal di desa itu, Pak. Keunggulan lokal di desa itu. Lokalitas itu tadi memang Tuhan itu menciptakan manusia, kemudian diberikan sumber daya di sekitar. Itu seperti itu. Kalau orang Arab ditempatkan di gurun pasir, di sana pasti ada korma gitu. Dan makanan mereka memang korma. Nah, maksud kita orang Madura itu di sana ya jagung, harusnya makannya jagung. Termasuk kita beras, makannya bukan mie instan, iya kan, beras gitu. Kalau pendem ya singkong, terus makan dan lain sebagainya itu
Nah, saya malah membaca dari pertanian alami dari Korea Selatan, ada organisasi namanya Janong, itu Dr. Cho Han Kyu namanya, pernah ke Indonesia juga. Nenek dia itu mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau makan makanan lokal itu, maka bunga kuning akan bertebaran di sekitar. Kalau kita itu bebas kota kasur, yang membuang sampah di situ siapa? Orang-orang yang dari kota pendidikan, yang orang-orang yang terdidik. Sangat miris seperti apa yang disampaikan Mas Hendra tadi. Ketika panen bertonton gabah itu keluar, 2-3 bulan kemudian bertonton gabah itu masuk. Iya, dengan label yang berbeda, Raskin masuknya gitu, ya 11 BLT kan. Ini sudah apa ya, bisa dikatakan itu kacau. Nah, pertanian Nusantara yang sudah bersistem dan sudah bagus seperti ini, sayang tidak ada satu perguruan tinggi manapun yang jurusan pertanian itu mengambil jurusan pertanian Nusantara, sehingga sampai sekarang ilmu itu ya tidak sampai ke perguruan tinggi. Ini sayangnya itu. Hingga kalau kita ini biasanya kalau bisa banyak sapi, banyak jagungnya, tapi sayang jangan jagung. Beberapa hal yang baru dengan menggali keunikan desa. Itu yang pertama kaitannya dengan pasar desa, itu Bapak Raja yang sebenarnya dengan sudah ada di nomor laut. Oke men, sedulur rekan-rekan semuanya. Jadi malam hari ini luar biasa sekali ya. Rangkaian Desa Demos Roadshow bareng kepala desa sudah selesai malam hari ini di tanggal 8. Tadi sama Abang Angga juga dari DPRD Lampung. Kita bareng sinergi komunikasi. Yang pada intinya adalah bagi rekan-rekan yang sedang berperan menjadi pejuang di tiap-tiap desanya, makanya harus tetap optimis ya. Tetap optimis karena itu akan menjadi bagian investment sosial kita. Ke depan kita akan dianggap menjadi real pejuang di tiap-tiap local wisdom tiap desanya masing-masing. Hari ini malam hari ini saya berkumpul dengan beberapa orang-orang yang keren dan hebat menurut saya di wilayahnya masing-masing. Ini membuka cakrawala pemikir untuk saya pribadi, untuk semangat selalu membangun pejuang kopi di Suwoh dan BNS. Mungkin cerita malam minggu di Payungi sekian dulu. Besok kita akan kegiatan di pagi hari di Payungi. Ikuti keseruan selalu di cerita sekolah Kopi Story di Payungi edisi Kota Mitro. Saya Fahru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak ada tamu itu, pikiran desa Penyanggalai, Harjo Sari Jepang udah banyak sekali. Nah ini lur tipikalnya. Forum ini udah ditutup, cuman diskusi malah membara-bara ini malam ini. Forum udah ditutup, diskusi mulai membara. Jadi tamu ini Umeti Pak Lurah. kita kasih yang terbaik, bule dan lokal. Nah, sehingga sekarang kami sudah punya satu universitas di Latrobe University Australia. Masuk Pak.